Apa wali ya? Pelan-pelan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kesempatan sore hari ini kita berkumpul bersama-sama pemerintah provinsi beserta dengan pemerintah Kota Bandung dalam rangka sebetulnya dalam rangka penataan Jalan Cihamplas yang sangat ikonik. Terima kasih Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi yang hadir bersama dengan Ketua DPRD Jawa Barat Pak Buki Wibawa Karya Guna beserta dengan seluruh anggota DPRD yang hadir. Selamat datang dari Komisi 4 dan juga tentu saja kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saya Wali Kota Bandung beserta dengan Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Bandung menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka penataan bersama Jalan Cihamplas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung. Maka salah jenak saya serahkan kepada Pak Gubernur. Ya, ada. Belum? Satu peran di sini. Apa di tengah, Pak? Tapi kan Bapak menemukan yang di tengah tiap malam. Saya jarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wali Kota yang ganteng dan sabar. Siap. Tepuk tangan dong. Seluruh perangkat daerahnya, Pak Sekda dan seluruh jajaran, Pak Ketua DPRD, ucapkan terima kasih teman-teman dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf kalau barangkali dalam sejarah ada gubernur yang terlalu teknis, ngurusin sampah, ngurusin jalan bolong, ngurusin bangunan liar. Karena dalam diri saya itu ketika memimpin sudah tidak ada lagi urusan ini urusan siapa. Bagi saya seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat adalah urusan kita semua. Persoalan kewenangan itu kan bersifat administratif dan teknik, tetapi urusan tanggung jawab bersama. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih Pak Wali Kota Bandung yang menurut saya hatinya sangat bersih, kemudian sangat terbuka sehingga bisa kita mengerjakan Bandung secara bersama-sama. Alhamdulillah Pak. Saya paham setiap orang punya tingkatan penanganan yang berbeda. Pak Wali Kota Bandung ini kan santun, kemudian baik, dan cenderung tidak konfrontatif dengan siapapun karena memang priangan. Kalau saya cenderung tidak sabaran, konfrontatif, kemudian ngomongnya terbuka, ngomong sapokna, desa celena, karena memang sebagian diri saya ada panturannya. Tentu dari seluruh rangkaian ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita harus lihat masyarakat Kota Bandung barangkali 40 tahun yang lalu adalah masyarakat priangan yang homogen, kemudian memiliki kerangka filosofi kehidupan sebagai orang priangan. Anda asor, lemes jejer, lihat tali pelanung kandungan, lahir, aisan, itu dulu. Nah, sekarang kan yang ngisi orang Bandung bukan lagi orang kota priangan semua. Ada yang berbagai daerah di Jawa Barat, ada yang berbagai daerah Indonesia yang karakternya berbeda. Kalau kita polanya terus-terusan menggunakan alat asor, lewes jejer, lihat tali, landung kandungan, layar aisan, kita setiap hari berhadapan dengan orang yang geras genggerong. Jadi dia berani ngomong, berani bertahan, bahkan berani melempari batu pada saat PPP, padahal salah. Nah tentunya pola ini akan terus berubah dan kombinasi antara gubernur dengan Pak Wali Kota ini menurut saya adalah kombinasi yang tepat.
Gubernurnya geras genggerong, wali kotanya lulus jejer liat tali. Lamun kandungan lahir awisan. Kalau Pak Sekda lahir kanjut. Itu pertama. Yang kedua adalah rezeki. Maaf ya, rezeki. Kepemimpinan itu adalah hoki. Maaf ya, hoki. Jadi ada pemimpin yang hokinya bagus. Pak Wali Kota ini hokinya menurut saya bagus. Pertama pengen Husen dibuka, terus pakai Susi Air, bolak balik, terus gitu pakai wings ya. Wing nggak, aku udah turun aja dengan pakainya terbang. Susah. Tapi kalau sudah hoki, saya punya ide, punya gagasan. Gagasan saya, Kertajati adalah pusat industri pertahanan dalam negeri. Kenapa? Saking otak saya sudah tidak bisa lagi memarket Kertajati menjadi bandara komersial yang diminati banyak pihak. Kan saya berkirim surat ke presiden, Wawaniana. Orang lain nggak akan berani. Tapi karena memang saya mah lahir nanti nunggu apa tuh, jadi kadang-kadang kasihin teh. Saya kirim surat. Tapi ternyata sebuah gagasan itu pada akhirnya bertemu pada ide yang sama. Pak Presiden punya ide, saya punya keinginan, bertemulah. Jadilah sekarang, jujur ya, Kertajati hasil negosiasi saya, pembicaraan saya 2 kali sampai tadi dengan Presiden, sudah disepakati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Sekarang, tadi saya diminta kirim surat untuk penyerahan dan kemudian nanti pemerintah pusat ada bentuk kompensasi untuk Provinsi Jawa Barat. Kompensasinya nggak usah disebutin sekarang karena takut Pak Ion seneng, sehingga besok rapat bangga lagi. Nah, ini akhirnya bisa bertemu. Nah, tadi pesan Pak Presiden ke saya nanti ke Bandung lagi. Siap. Apakah Bandung sudah asri? Oh sudah Pak. Bebas bangunan liar sudah. Bersih Pak. Dijamin. Kenapa? Wali kotanya kinclong, masa Bandungnya tidak kinclong. Nah, sehingga dalam kesempatan ini, walaupun ini dalam rangka serah terima, saya ke Pak Wali Kota. Karena Pak Wali Kota ini menurut saya terlalu baik. Tarang ngambek, kecuali kan rumah borong BRT. Saya lihat wali kota tidak pernah marahin sekda, tidak pernah marahin kepala dinas, tidak pernah marahin camat, tidak pernah marahin lurah. Saya mohon izin Pak Wali Kota, agar Bandung bersih, tertata, rapi, bebas begal, dan bebas kejahatan. Izinkan saya nanti akan memarahi kepala kelurahan kalau ke daerahnya kotor, akan memarahi camat kalau daerahnya kotor. Karena bagi saya Bandung itu modalnya adalah kebersihan, keindahan. Bandung modalnya bersih berbunga kalau dulu. Kita akan memasuki sebuah era kalau yang kemarin turis Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam ke kita cuma sebentar, nanti dengan bandara yang hidup lagi. Saya sudah kirim surat Pak, semua penerbangan internasional di sini Pak. Siap. Bila perlu dari planet Mars boleh. Nah, ini nanti bisa lama lagi di Bandung, dan Bandungnya nanti tertata bersih, tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada geng motor, tapi Bandung harus penuh dengan wanita-wanita cantik yang membawa rezeki bagi warga Bandung. Amin. Gitu kan? Dan jangan lupa Persib kudu terus menang. Sahabat Bandung bersih tertata. Kalau Persib tidak juara tetap wali kota liar. Ini. Nah yang berikutnya, kenapa Pemprov Jabar mengambil alih beberapa ruas jalan? Karena saya punya tanggung jawab. Bandung ini menghasil pajak kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Maka uangnya harus balik. Karena uangnya harus balik, maka beberapa jalan strategik nanti akan dikelola oleh kita, trotoarnya dibangun oleh kita, PJU-nya dipasang oleh kita, CCTV-nya dibangun oleh kita, sampai tenaga kebersihan pun kita yang nyiapin. Karena ini uang kota Bandung kan pajaknya masuk ke provinsi, masa oleh Pemprov Jabar dibawa ke luar negeri. Jangan dong. Biarkan itu menjadi cerita yang dulu, bukan cerita hari ini. Nah, kita
itu nanti kita akan fokuskan itu, nanti berapa ruas kan kita mulai nanti Sukajadi. Dan tapi kita pun akan meminta ke pemerintah pusat juga agar sudah deh, daripada jalan Hordok karena baru Bandung ini pusat skincare, maka jalan nasional pun lebih baik diserahkan ke kita agar kinclong. Karena apa? Karena Pemprov lagi pusing, duit banyak karena butuh ubud. Nah ini dan kita asli nama gitu. Nah, kita mulai Pak, Cihamplas sudah berjalan. Berapa Cihamplas alokasinya? Itu Pasteur 55 kali 55 penataan aja kan, trotoar, taman, gapura kan. Sukajadi jalannya sudah halus kan. Nanti beberapa ruas akan kita tata, sinergi kita lanjutkan, dan bagi mereka yang rajin suka bentur-benturin gubernur dengan wali kota, hentikan. Karena kami tidak pernah berbeda, yang berbeda adalah cara kerja dan cara bicara. Ini yang paling penting. Nah sekarang Cihamplas kita terima seluruh aset ini, dan selanjutnya kami akan segera melakukan langkah-langkah penanganan administratif, termasuk barangkali kalau pada akhirnya memang, kalau menurut saya sih memang harus dibongkar, ditata ulang. Tata ulang tuh sudahlah, biar itu pusat industri seperti dulu, Ciwutnya kelihatan, bank kelihatan, di situ ada mall juga kelihatan rapi, trotoarnya ditata dengan baik, kursi-kursinya dipasang, sampahnya dibersihkan. Ya sudah, nah, nanti paling kita akan melakukan lelang pembongkaran karena itu nilai ekonomi. Tinggal siapa yang menang, apakah yang dari Ciamis atau dari Madura. Yang jagoan besi mau Ciamis dan Madura. Nah kita lakukan. Saya meyakini betul ya, dalam keadaan sekarang pun Bandung sudah sangat menjadi pusat masyarakat datang. Tinggal berikutnya adalah pertama BRT kita tunggu progresnya untuk selesai sehingga transportasi publiknya berjalan. Kemudian Jabar juga kita akan segera benahi, tidak lagi lewat 2MD, langsung di sub dan trans agar efisien. Nanti jumlahnya kita perbanyak. Yang berikutnya juga kita nanti bersama Pak Wali Kota angkot. Angkot dirubah menjadi mobil listrik, dan saya ingin yang punya mobil listrik itu tidak ada lagi majikan. Supir angkot itu memegang mobil listrik. Dan kemudian mereka punya mobil tanpa DP, saya meminta Bank Jabar untuk menjadi mitra, sehingga nanti Bandung menjadi daerah yang transportasi publiknya sangat layak dan baik. Nah berikutnya paling kita harus menerima kemarahan warga kota Bandung. Kalau warga Jakarta macet hari Senin sampai Jumat, Bandung macet Jumat, Sabtu, Minggu. Pulang kota Bandung Jumat, Sabtu, Minggu tidak bisa keluar. Tapi saat tidak bisa keluar kan rumitnya jadi lupa. Jadi uangnya jadi banyak. Ini yang dimaksud. Nah kalau sudah seperti itu, nanti kita akan terus melakukan penataan. Nanti Agustusan bisa dilihat misalnya area gedung sate sudah berubah, hotel itu akan dipromosi. Nanti ada beberapa wilayah yang itu provinsi akan kita terus perbarui, dan tingkat hunian kota Bandung akan meningkat. Dan kita sebentar lagi dengan Menteri Perumahan, Kawasan Pemukiman, kita juga akan bangun apartemen ya, dengan pemerintah pusat, dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah kita itu akan lakukan, insya Allah Pak Farhan akan menjadi wali kota yang Farhan selamanya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi warga kota Bandung. Mudah-mudahan pohonnya makin rindang, airnya makin jernih, trotoarnya bersih, dan yang paling utama Pak Wali Kota, kita kasih target agar kabel yang berantakan di atas itu harus selesai dalam 2 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gubernur, Pak Kang Muki Ketua DPRD barangkali mau menambahkan langsung, karena mohon maaf Pak Gubernur karena beliau kan dapilnya di Kota Bandung. Semua. Jadi boleh nambahkan? Apa sekarang? Gimana cakap itu Bandung teh kenging abdi itu jasa. Sama ini Pak, kita mau ABT nih, mau ABT dan Bandung sampel. Ini Pak Buki, Pak Ketua DPRD, yaitu progres tiap kelurahan kita pasang alat pengelolaan sampah yang dulu nggak jadi bingket,
sehingga nanti akan sangat terkurangi. Atur nuhun. Kalau begitu kita langsung lanjut dengan penandatanganan. Orang pertama, orang kedua nih Pak. Di foto. Angkat Pak. Izin pimpinan. 1, 2, 3, Tapi 1, abdi 2. nikah. Bulan ya, kalawan mas kawin teras ya hamplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan kolaborasi pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dari 3 hal nih ya yang sempat kita bahas bersama. Dari Husein alhamdulillah sudah jalan, Legok Nangka tadi sudah groundbreaking, dan hari ini adalah teras Cihamplas. 3 isu yang paling ramai antara saya sama Pak Gubernur. Akhirnya selesai terus. Ya, Pak Gubernur. alhamdulillah. Beres gitu. Oke. Enggak Pak Gubernur? Ya, terima kasih ya bahwa kolaborasi yang memiliki hasil yang nyata terus dilakukan. Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan, dan saya juga menyampaikan gaya kepemimpinan dan cara eksekusi masalah. Untuk itu, hal-hal yang di Bandung sudah selesai menurut saya. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini ngurusin bukan lagi administratif tapi teknis. Barangkali dalam sejarah baru pemerintah provinsi bikin trotoar sekarang, bikin taman itu baru. Dan kita peruntukan untuk wilayah pusat perkotaan, kalau pedesaan jalan. Dan sekarang teras Cihamplas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi. Selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Cihamplas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai daerah termasuk mancanegara ke sini. Dengan adanya Husein, saya yakin nanti akan semakin banyak kembali turis-turis dari Malaysia, Singapura, Brunei itu yang langganan, sehingga di berbagai tempat mereka itu cuci rambut aja di sini, potong rambut di sini, gunting kuku di sini, perawatan wajah di sini. Maka nginepnya di Bandung, di kota Bandung akan lebih lama, karena kota itu sumber pendapatannya ya pajak, hotel, dan restoran, sehingga itu yang harus menjadi tempat kunjungan banyak orang. Terima kasih.